Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu wabarakatuh. lagi kita dengan Tuk Wan Channel. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih tetap eksis ingin menyapa kepada semua masyarakat di Riau ini, khususnya di Pekanbaru, dalam rangka kita berbagi pemikiran dalam menangani masalah-masalah dalam kehidupan masyarakat kita. Masya Allah. Hari ini, cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini menjelang ibadah puasa Ramadan di akhir-akhir, menjelang akhir ya. Ini nampaknya cukup banyak masyarakat kita yang termasuk kaum duafa, kaum miskin, di mana-mana jalan, di mana-mana masjid, di mal-mal. Aduh, luar biasa ya. Artinya mereka menadahkan tangan, meminta bantu kepada orang-orang yang punya itu. Sebenarnya dalam pandangan Islam itu tidak dibenarkan. Islam mengajarkan kepada umatnya tidak boleh minta-minta sebetulnya. Bagi kaum miskin, kaum duafa itu ada tanggungjawab yang dilakukan baik oleh negara, pemerintah maupun suatu badan yang ditangani oleh Badan Amil Zakat dan lembaga-lembaga zakat yang lainnya. Ini semua sekali sudah diatur dengan ketentuan yang diatur sebetulnya. Tapi mengapa ini tidak berjalan dengan baik dan masih maraknya kaum duafa ini berkembang? Khususnya saya bicara kota Pekanbaru ini. Mungkin daerah lain begitu juga. Saya lihat Jakarta masih ada juga. Jakarta dan mana-mana. Pokoknya kalau sudah momen menjelang akhir Ramadan, ini sudah banyak kaum duafa yang minta-minta ini. Ini sangat memalukan. Apalagi sebagai umat Islam. Bahwa umat Islam itu tangan di bawah itu tidak dibolehkan. Harus tangan di atas. Memberi. Tapi bukan meminta. Ini yang harus disadarkan semuanya. Untuk itu pada hari ini kita bedah ini, kita bicarakan ini, kita minta pemikiran dari seorang tokoh kita yang cukup memiliki kompetensinya dalam bidang mengatasi masalah-masalah kesenjangan sosial ini lah. Masalah kemiskinan, apalagi beliau berada di badan wakaf, dia juga aktif juga menjadi pemikiran juga mungkin di Badan Amil Zakat, dan juga termasuk menyangkut perkembangan ekonomi syariah, sejauh mana ekonomi syariah ini bisa juga membawa apanya kepada bantuan terhadap orang-orang miskin ini juga dalam pengembangan usaha, dunia usaha umpamanya. Oleh karena itu mari kita bahas pada sore hari ini, dan saya undang Pak Yudi Irawan. Assalamualaikum Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Yudi? Tuk Wan sehat Tuk Wan? Alhamdulillah. Berkah Ramadan Tuk Wan. Amin. Jadi kalau saya lihat Tuk Wan ini dengan perform penampilan Tuk Wan tuh tidak cocok sama umurnya itu. Oh, cocok umur ya? Masya Allah, ya Allah ya Tuhan. Nanti kata orang Tuk Wan markup umur kan? Jangan sampai merap umur, tak boleh. Itu Allah yang menentukan. Umur sehat kita selalu ya, Tuhan ya. Tidak boleh. Segar ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Semua kali nikmat diberikan Allah, tentu kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Maaf, berapa Tuhan sekarang? Ya, sudah masuk 74. Subhanallah kan. Kalau saya lihat enggak macam 74. Mungkin masih bisa disebut 65-an. Ya, insya Allah. Kalau pandangan zahiriah betul. Tapi kan kita tidak boleh menyembunyikan. Iya. Umur yang telah diberikan oleh Allah ya. Ada batas waktunya ya. Iya Tuhan. Baik Pak Yudi, jadi sebagaimana saya katakan tadi Pak, bagaimana mengatasi masalah masih maraknya kaum duafa yang miskin-miskin ini Pak, apalagi momen pada bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini. Iya. Dan juga di luar bulan Ramadan begitu juga. Apakah di jalan-jalan, apakah di masjid. Kadang mereka menggandung anak itu. Dan ada modus juga Pak saya ini. Apakah benar mereka ini miskin atau tidak? Nah, sebetulnya dalam Islam itu kan sangat memberantas masalah kemiskinan ini. Ya enggak? Pertama, Islam itu kita harus bertauhid. Ya enggak? Harus betul-betul yakin adanya Allah. Oleh karena itu kita solat, menyembah Allah SWT. Kemudian bebaskan umat ini daripada kelaparan. Bebaskan mereka dari ketakutan.
mungkin Pak Yudi tahu dalam surat Quraisy kan? Iya. Fal ya'budu rabbaha zal baitil allazi at'amahum Min khauf ya. min khauf. Ya, saya ulang lagi. Fal ya'budu rabbaha zal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Iya. Jadi bebaskan mereka dari kelaparan dan kemudian dari ketakutan. Iya. Dan kita harus menyadari tanggung jawab kita dan mengabdi kita kepada agama Allah. Iya. Fal ya'budu tadi itu. Nah, kemudian Pak Yudi, kalau kita pandangan juga dalam segi negara kita bersyukur nih Pak. Iya. Negara kita ini menjamin sebetulnya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Betul. Pasal 34 bahwa fakir miskin kaum du'afa itu ditanggung oleh negara. Iya. Tapi bagaimana realisasinya Pak Yudi? Iya. Coba Bapak jelaskan dalam kesempatan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih tuh. Pertama saya ucapkan jazakumullah khair sudah bisa bertukar pikiran sama Tuan, orang tua kita, tokoh masyarakat kita di Riau. Dan alhamdulillah Tuan, ini membuka tabir yang selama ini mungkin tertutup. Bahwasanya kalau kita melihat konteks wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Iya. Rasul itu diutus untuk rahmat bagi semesta alam. Itu indikatornya bahwasanya hadirnya Rasul itu bagaimana menghilangkan yang Tuhan sampaikan dari dalil Quran tadi, ketakutan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Maka kalau kita buka dan mentadaburi ayat-ayat suci Al-Quran, Tuhan, kan bukan hanya persoalan puasa saja, ya, tentang sholat saja. Tapi bagaimana ayat-ayat tentang infak ini begitu banyak sekali yang disebut dengan gerakan sosial. Iya. Ya. Tuan tokoh kita di Riau dan orang tua kita di Muhammadiyah. Muhammadiyah menjadi satu inspirasi ya. Bagaimana kedermawanan ini ditata dengan baik. Manajemen, program, pemberdayaan, empowering dan seterusnya. Maka kalau tadi ada isunya, kemudian ada orang banyak minta-minta, kita nggak boleh nyalakan masyarakat dulu. Kita cari dulu Apa ya? persoalannya apa modusnya, bahasa Tuhan, lalu apa solusinya. Karena yang namanya orang Indonesia ini Tuhan dermawan sangat. Apalagi bertemu dengan bulan suci Ramadan. Masya Allah. Benar. Apalagi amalan terbaik di 10 hari, hari-hari terakhir ini, infak, sedekah, selain qiyamul lail. Dan dianjurkan Rasulullah kan dalam waktu itu meningkatkan infaknya kan? Benar. Bahkan dalam hadis qudsi itu kan, ya ibnu Adam anfiku alaika, berinfaklah, maka aku akan berinfak padamu. Maka orang banyak berinfak. Nah, cuman pertanyaan, kok berulang kali orang itu dibantu, kan belum ada perubahan tahun-tahun berikutnya. Coba kita lihat bagaimana perkembangan Islam yang rahmatan lil alamin itu. Ketika masa Umar bin Abdul Aziz, sehingga tak ada lagi orang yang meminta zakat. Semuanya sudah pada kondisi menjadi muzaki ya? Musinin atau wakif gitu. Nah, tidak hanya sekedar distribusi kekayaan tuh, tapi ada hal-hal yang fundamental yang saya rasa itu yang dibangun oleh para amil atau oleh para nazir atau oleh para takmir masjid yang mengumpulkan instrumen keuangan Islam ini yang disebut Islamic Social Finance. Nah, kalau hanya sekedar memberikan semua orang bisa, tapi peran amil dan nazir itu bukannya sekedar menyalurkan, jauh daripada itu. Mungkin dia akan membentuk sebuah namanya karakter building, membangun karakter dulu. Benar tuh Tuhan sampaikan, al-yadu ulya min al-yadi sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Itu Islam. Dan semua kita ini punya mimpi kayanya itu kaya yang benar kan. Artinya ingin berzakat yang terbaik, wakaf yang terbaik, berinfak yang terbaik. Karena akimi sholat waktu zakat. Anjuran itu kita sholat, kita bayar zakat. Bukan kita sholat terima zakat. Cuman ada orang yang memang hobi begini. Nah, maka pembinaan itu pertama tentu pada karakter. Kalau pada temuan itu memang lapar, wa at'imu ta'am, kita beri makan. Tak ada masalah. Kata orang Arab, mafi muskilah. Apalagi Ramadan. Tapi
ada institusi-institusi yang memang harus kemudian dia memahami benar fungsi peran lembaga itu. Kita masuk misalnya. Jadi begini zakat. Pak, Ya. saya potong Pak ya. Ya. Jadi persoalan sekarang ini bukan tidak ada dermawan ya, tidak ada masyarakat yang tidak peduli. Betul. Sudah banyak masyarakat, baik Ya. pemerintah, baik masyarakat, para kaum aniak ya, yang punya kemampuan ya, yang memberikan infaknya sebagainya. Tapi ini tidak secara manajerial ya, manajemennya ataupun pengelolaannya tidak apa ya, tidak apa namanya, tidak ada apa namanya, istilah saya itu belum terlalu profesional atau belum proporsional ya juga, dan tidak terukur. Nah, seperti zakat kan, pola zakat itu sebetulnya itu diberi orang itu zakat, nak zakat mal atau zakat apa atau apa, tetapi dengan catatan mereka ini akan berkembang maju. Iya, zakat produktif. Zakat produktif kan? Iya. Nah, nanti mereka akan berzakat, bukan sebalik lagi gitu kan? Iya. Tapi kenyataan ini tak terwujud ini. Nah, ini bagaimana manajemen ini Pak Yudi ini yang harus diadakan suatu reorientasi lah itu. Iya. Masuk kita ke MSDM tuh, satu konsep manajemen sumber daya manusia. Iya. Jadi bukan hanya sekedar menyalurkan zakat itu, infaknya atau kemanfaatan dana-dana sosial tadi, charity apa semuanya. Tapi mulai membentuk karakter. Saya mulai dari satu kondisi ketika ada skema Al-Qardul Hasan, pembagian kebaikan aja. Jadi orang pinjam 1 juta, balikan 1 juta di sebuah pesantren. Sudah mulai itu pembinaan karakternya. Oh, sudah ya. Udah. Jadi Atuk panggil mereka, Tuan panggil. Ini Tuan kerjasama nih sama lembaga filantropi. Saya mau menyalurkan, tapi Ibu masih hadir dulu pertemuan kita. Ini kami titipkan uang 2.000. Uang ini lagi yang Ibu bawa kemari ya, gitu. Kata Tuan. Kan kita tahu serinya, siapa yang pegang uangnya. Sampai begitu teknisnya tuh. Jadi begitu balik mereka, ada yang membawa uang lebih bagus dengan nilai yang sama. Tapi bukan uang itu lagi. Berarti dia nggak mana. Uang itu kita bilang titip, wadiah. Bukan disuruh pakai. Dia gampangin beli permen anaknya. Kan tidak sesuai dengan akadnya. Jadi dana itu belum dicairkan ke dia. Karena by proses dalam membentuk karakter dia. Itu contoh tuh. Jadi kalau ada institusi tadi, mungkin ada semacam rumah singgah yang selama ini mungkin untuk pasien. Kalau ada program zakat, misalnya Riau Sehat atau Pekanbaru Sehat. Tapi di rumah singgah itu ada lagi fungsi-fungsi yang lain, membentuk karakter para mustahik ini. Sampai kapan mau di jalanan, Bang? Sampai kapan mau di jalanan, Kak? Pengen nggak jadi orang yang juga seperti Rasulullah, yang kaya dalam takwa, zuhud dalam keberlimpahan, dan value itu kan harusnya disampaikan. Tuh. Jadi kalau kita bicara instrumen zakat fitrah, kan pas ya panitia amil zakat 3 hari. Apakah pertanyaan 3 hari ini ya cukup menyalurkan? Saya rasa ya mudah-mudahan pas-pasan waktunya. Makanya namanya panitia amil zakat. Tapi esensi amil yang sesungguhnya, ketika dia sudah mengambil khus min amwalihim, kemudian dia dapat bagi hasilnya, apalagi zakat mal ya, tidak melanggar syar'i, dia aman juga secara fikih syar'i dan aman secara regulasi. Inna masadaqatul lil fuqara wal masakin wal amil. Amil itu satu-satunya pekerjaan yang ada di Al-Quran tuh. Tak ada pegawai, maaf ya, pegawai bank ditulis di Al-Quran, tidak ada. Amil ada. Karena instrumen ini ditampung di Baitul Mal. Nah, amil itu bukan hanya Atuk bayar zakat ke saya sebagai amil. Saya panggil orang miskin di Ponegoro nih, bukan. Bukan itu. Bukan tuh. Amil itu turun ke kampung-kampung ternak kalau memang programnya di ternak. Amil itu turun ke laut nelayan. Zakat produktif. Zakat produktif itu. Tapi sembari membangun mental mereka. Bu, ini cukup 1 tahun pertama ya, Ibu dapatkan dana ini. Tahun kedua, Ibu masih profesional di bidang masing-masing. Bapak masih profesional, Ibu menjahit, Bapak nelayan, petani dan seterusnya. Jadi tuh,
benar itu. Kemana amil dengan fungsi-fungsi dan seterusnya ini? Kemana takmir masjid misalnya? Jadi kita nggak bisa nyalahkan mereka tuh, karena cara pandangnya masih begitu. Lembaga ini tak berfungsi yang sebenarnya ya. Dia berfungsi, tapi kita berharap tidak fungsinya itu tidak tepat pada apa? Harus dimaksimalkan. Dan harus bisa berkolaborasi dengan baik. Contoh, saya dulu di Lazismu, ketuanya. Jadi anak-anak yang di jalanan itu, teman-teman kawan pang itu alhamdulillah tuh, dari yang tidak ada ikatan nikah kita nikahkan, kita kumpulkan. Apa yang mau kita lakukan gitu. Nah, itu dalam proses pembinaan. Jadi ini uang terserah kalian ngapain, nggak begitu. Jadi kita bantu dulu. Ya, jadi kalau di Kementerian Sosial misalnya ada rumah singgah pembinaannya, BLK-nya, ya kan tuh, digratisin tempatnya, dibina dia. Nggak hanya sekedar cash money kan tuh, tapi ada yang lebih besar dari cash money itu. Nah, instrumennya diambil nanti. Zakat kirim ke sana. Kemudian kemanfaatan dari proyek wakaf produktif, mereka mendapatkan mauquf alainya, penerima manfaatnya. Itulah menjadi jawaban. Kenapa tidak ketemu orang miskin di Umar bin Abdul Aziz? Karena pola empowering pemberdayaan. Manusianya dibenarin dulu. Kan Atuk bilang tauhid. Mintalah ke Allah, jangan minta ke makhluk. Di jalan ini kadang dikasih, kadang nggak dikasih. Nah, pembinaan itu kan berkala harusnya tuh. Ada silabus, ada kurikulum. Kita bahas aja tadi, misalnya satu mental kaya. Itu nggak selesai satu kali pertemuan. Nggak. Mental kaya itu sejarahnya kan Muhajirin Ansor yang dipertemukan Rasul. Pilih ini, mana yang kau mau? Nggak mau, cuman minta tolong tunjukin aku pasar. Kata Abdurrahman bin Auf. Walaupun mereka nggak berpunya tuh. Mereka belum have. Mereka waktu itu masih du'afa karena meninggalkan aset-aset mereka. Tapi mereka yakin dengan Allah, dengan hablum minan nasnya, sahabat-sahabat itu kan dapat radhiyallahu anhu karena kepeduliannya itu. Karena dengan sikap yang demikian artinya mereka dekat sama Allah tuh. Kemudian mereka terus belajar berikhtiar. Jadi Islam ini tuh menjadi rahmatan lil alamin itu memang menjadi perhatian para du'afa ini. Kan itu spirit dulu kayak Jamak Dahlan kan. Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'u yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Kita udah peduli sama anak yatim. Kita sudah peduli kepada miskin. Dan jangan sampai enggan memberikan barang berguna. Lahir tuh panti asuhan. Lahir PKO, kepedulian umat dulu namanya kan. Dan begitulah kepedulian waktu itu menyangkut bagaimana meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat. Artinya kesejahteraan mereka harus diperhatikan. Pertanyaan kami itu sebagai ananda, anak-anak Atuk nih. Kan tidak hanya dananya disalurkan kan tuh, tapi dibangun infrastrukturnya. Ditaruh guru-gurunya dan pembinaan. Dan itu mungkin tuh. Di Riau kita bicaranya ini orang dermawan, provinsi religius, kota yang madani. Basnas saja laporan annual report tahunan itu dana zakatnya hampir mungkin 50 miliar, lebih dari 50 miliar. Mungkin dari pegawai saja. Nah, itu kan banyak yang bisa kita lakukan dengan dana itu kan tuh. Jadi tidak hanya sifatnya charity. Kumpulkan bagi Jadi sekarang kalau menurut pendapat Pak Irawan, bagaimana ke depan menarik. ini ya? Ini menarik. Perlu ada orientasi nih Pak. Jadi tak bisa tidak ini setiap apa namanya ini? Atau maaf tuh, tunggu kita jadi Atuk gubernur lagi, saya wakil gubernur lagi. Enggak, gubernur tak mungkin lagi. Tapi kita perlu Pak Yudi terutama sebagai pakar ya, perlu membuat suatu konsep kepada pemerintah provinsi atau kabupaten. Nanti yang merubah pola ini, terutama gini Pak. Ini masjid juga, saya lihat ini ya, masjid juga belum berfungsi juga. Fungsi masjid baru tempat sholat berjamaah. Belum fungsi baitul malnya. Belum. Keuangan masjid, ada infak, ada dana yatim. Ini tidak juga dikelola dengan baik. Ini kan perlu satu langkah-langkah bagaimana dana ini dikumpulkan secara keseluruhan kan? Atau setuju enggak kalau menara masjid itu tinggi menaranya, tapi rendah kontribusinya? Setuju enggak?
Tentu saya setuju. Setuju kan? Nah. Jadi makna subhanallazi asra bi abdil lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Keberkahan. Iya, keberkahan. Berdiri masjid tuh orang lapar berkurang. Betul. Berdiri masjid, akses modal bertambah. Pembinaan bertambah. Itu tujuan masjid. Itu fungsi masjid itu. Makanya innama ya'muru masajidallah. Laila ta'mir masjid. Iya. Dewan kemakmuran masjid. Iya. Macam mana jadinya nanti orang bertambah lapar, anak yatim bertambah susah. Dan yang sedih lagi di sekitar masjid itu ada orang minta-minta. Nah, jadi gini tuh. Memang ini harus menjadi perhatian juga. Ini terima kasih podcast Tuh One Channel ini. Bagus ini kita. Ya, dulu di zaman Umar bin Khattab nih, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, saya nggak tahu Al-Hisbah itu fungsinya apakah hanya kemudian melihat aset-aset yang nggak produktif atau termasuk dalam manajemen sumber daya manusia yang tidak produktif. Kan Umar tuh suka suruh orang, sekarang lagi ibadahnya di pasar, jangan di masjid terus dong, produktif. Kan innallaha yuhibbul mu'min al-mukhtarif. Allah mencintai mukmin yang berkarya. Artinya dari mimbar-mimbar tuh Umar sudah memastikan dalam program kerja beliau, Al-Hisbah tuh kan kalau sekarang tuh ada satuannya, kayak sekarang Pamong Praja lah tuh. Turun ya? Iya, ini kalau ini, kita Satpol PP lah ya. Ini ngapain lahannya nih nggak produktif? Ini ngapain orang nggak produktif? Jadi langkah pertama tuh kalau memang ada Kementerian Sosial, kemudian forum-forum komunikasi pimpinan daerah, yang itu tuh bukan dipukulin tuh, ditraktir dia makan di sebuah ruangan, dikasih duit cash, nggak apa-apa dulu, ya kan? Didata dia, verifikasi dia, masukkan dia ke BLK, rumah singgah, macam-macam namanya, masuk situ, pemikiran atau disitulah mereka digembleng ya. Tuan harus ngembleng beliau. Saya mungkin bukan orang senang, saya dari susah dari kampung, mengantarkan saya jadi tokoh Riau nih, pernah menjabat ini. Itu harus masuk menjadi energi bagi mereka. Nah, terkait dengan regulasi, kalau kita sudah berupaya demikian, tidak diindahkan juga, semuanya udah undang-undang tuh, undang-undang zakat, undang-undang, berarti mesti ditindakin ini, pelaku-pelaku yang memanfaatkan ini, berarti by design. Saya juga heran tuh, anak kok nggak bangun-bangun dari pagi nih, lewat lagi nggak bangun lagi, apakah anak ini dikasih obat tidur atau macam mana ini kan? Kalau sudah dibina nggak mau juga sanksi. Kehadiran pemerintah sebagai sebagai apa ya? Iya, penentu sikap begitu tuh. Oh, ternyata ada yang garis lurus yang betul bisa dibina, tapi ada yang memanfaatkan ini. Kan mesti diseleksi dan itu prosesnya. Kalau dana tuh banyak kita tuh kalau dikumpulin tuh banyak sekali. Ya, saya tuh sering tuh. Kalau perokok berhenti 1 hari di bulan Ramadan untuk nolong orang yang di jalan itu. Ini programnya Selindo seluruh Indonesia. Semoga Allah meridhoi ya. Kolaborasi tadi. Berhenti deh kami merokok. 270 juta orang Indonesia ngerokok 10%. Anggap 10%. Angka ketemu kan 27 juta. Kalau uang rokok 20.000, gerakan menolong saudara kita di jalanan itu anak yatim, duafa, wal masakin, sudah terbantu semua. 540 miliar one day per hari. Ini bukan perasaan, ini matematik, logik. 540 miliar sehari tuh. BLK macam apa yang mau kita buat tuh? Visual macam Atuk punya studio ini. Alat macam mana yang bisa kita buat itu? Iya kan tuh. Pelatihan-pelatihan itu, dan memang sudah ada balainya. Cuman ada sisi lainnya, karena yang masuk instrumen zakat, Islamic Social Finance, harus ada sisi religiusnya, spiritualnya, dan seterusnya, membangun karakternya. Oh, tuh ini dahsyat tuh kalau memang dikelola. Tapi siapa yang mau turun? Siapa yang mau
ngerangkul, bukan mukul tuh ya. Iya. Siapa yang mau menindaklanjutin ini? Nah, kalau berulang, sudah masuk, sudah atu ajarkan mereka, tidak berubah, berarti yang pemain ini yang harus disanksi. Kayak orang yang menyalahgunakan dana zakat lah tuh. Kayak orang menjual aset wakaf lah. Iya, betul. Kan ada sanksinya. Ada sanksinya. Kira-kira gitu. Jadi kalau begitu Pak Yudi ya, sebetulnya pemerintah lama ini negara, kehadiran negara sekarang ini dalam rangka memerantas tadi itu sudah membuat suatu regulasi kan. Sudah tuh, lembaga non struktural Basnas. Basnas itu luar biasa itu. Itu Habibie sebagai presiden waktu itu ya mengesahkan itu luar biasa itu. Dan itu menyambut daripada pemuka Undang-Undang 45 tadi itu. Iya. Untuk membantu fakir miskin kaum duafa tadi itu kan ya. Tetapi ini tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ya. Kenyataan sekarang masih banyak fakir miskin yang kata Bapak Yudi tadi itu mereka belum belum dididik, dilatih dan sebagainya, dan belum secara manajemen belum berjalan dengan baik. Gini tuh, kita juga tidak menyalahkan lembaga-lembaga yang sudah dikasih izin tadi, baik yang plat merah Basnas ataupun yang masyarakat, lembaga-lembaga Lasnas. Kan sudah banyak penerima manfaatnya, mungkin sudah jutaan, sudah dengan program-program masing-masing. Indikator keberhasilan program kan juga ada kajian, dan kita pernah juga diskusi terkait dengan Fasher, kalau Atuk tanya tadi. Bahkan Bank Indonesia memperlombakan lembaga-lembaga zakat ini dengan program sustainable berkelanjutannya. Rumah zakat apa? Dompet duafa apa? Basnas apa? Dan itu siapa pemenangnya? Karena programnya akan terukur. Nah, kita apresiasi teman-teman itu. Tergabung di dalam namanya FOS, Forum Zakat. Nah, kita apresiasi program mereka. Artinya mereka sudah berjalan ya? Kalau yang kemudian terjadi pelanggaran di jalanan dan seterusnya, berarti kan oknum lagi gitu. Ya kan? Sembari dengan channel Tuan ini, Amil, itu kerjanya mulia loh. Yuk terus tingkatkan kompetensinya, leadershipnya, soft skillnya untuk mengelola dana umat ini. Ya kan? Setelah mereka teruskan, sekarang sudah ada tuh Asosiasi Nazir Indonesia. Nazir itu kan bukan hanya menerima aset tuh. Nazir itu menjaga aset, mengembangkan aset. Dia tidak mewariskan masalah, tapi memberikan manfaat. Atuk serahkan ke saya. Contoh rumah. Contoh aja ya tuh di Jalan Lingga. Tolong buatkan saya ini satu digitalisasi podcast biar dakwah ini atau literasi edukasi ini sampai kemana-mana. Saya harus berpikir kan tuh. Channelnya ini harus menghasilkan, nggak boleh rugi. Kenapa? Ada amanah. Untungnya kemana? Tolong selamatkan orang-orang yang di Ponegoro, di Sumatera. Itu amanah kan tuh. Jadi nazirnya kan harus kompetensi. Bagaimana studio ini nggak boleh rugi. Ada kemitraan dan seterusnya. Coba bayangin tuh kerjaan mulia ini. Kan harus ada ilmu yang dalam, meluas dia. Amil gitu juga, nazir gitu juga, takmir masjid gitu juga. Takmir masjid tuh nggak ada orang minta beras tuh di Jalan Hang Tua sekarang, di depan Masjid Jamiatul Zahidin. Takmirnya atas usulan BWI, karena pinggir jalan buka depot air minum, masih ada space-nya. Sekarang per bulan menyalurkan lebih 300 kg beras, hampir 500 kg beras, bukan zakat fitrah. Menolong orang-orang, Bu, nggak usah lagi minta-minta beras di jalan, minimal di kelurahan dia, kecamatan dia, atau di forum masjid di sana tuh. Kan artinya berbuat itu. Tapi kalau ada juga yang minta beras di jalan, sudah ini bermasalah dengan karakternya. Kita tidak menyerang institusi, lembaga kan, baik masjid, lembaga zakat, nazir wakaf, tidak begitu. Tapi ini menjadi PR besar kita. Nah, jadi yang paling penting mungkin tuh poinnya itu pola pembinaan yang harus memang berkelanjutan. Itu yang harus berkelanjutan ya. Ini maaf ya tuh, maaf sekali. Saya ada kajian terkait dengan infak terbaik untuk akhir baik itu tuh. Rasul tuh pernah bilang ke sahabat, ini menjadi pahala yang terbaik. Kata Rasul, carikan orang-orang duafa yang lemah ekonominya, carikan, suruh datang
ke rumah. Open house itu tuh harusnya untuk orang-orang miskin. Untuk orang miskin. Untuk orang miskin, orang yang... Lalu Rasul tambah itu, ya pernyataan beliau, sabda beliau, agar terbuka pintu rezeki kita. Gitu tuh. Nah sekarang siapa yang peduli terhadap orang miskin itu? Harusnya kalau kita, ya mungkin kayak Atu ketemu dia dialog, saya gitu juga dialog. Jadi semuanya punya peran kontribusi. Tapi kalau sudah nggak mau dibina, sudah kita masukkan karantina, sudah masuk balai latihan kerja. Nah ini sudah menyangkut masa karakter orang nih harusnya. Oh ini sudah. Ini penyakit ini. Penyakit. Mungkin ada bagian psikologis yang harus diperbaiki. Dia. Itulah hadirnya RSJ. Ada bidang-bidang tertentu. Ada bidang lagi ya. Oh atau masjid hadir dengan Tibun Nabawi. Di ruqyah dia. Apa yang masalah sama orang ini? Oh, orang nggak salah. Atau dia diperalat atau suaminya dipaksa. Ya, atau ada apa ya? Bisa jadi begitu. Yang begitu harus keluar perdanya. Tangkapin. Harus ada peraturan daerah yang kuat. Dan itu tanggung jawab Departemen Sosial ya. Iya tuh. Coba. Dan orang kan tidak lari-lari dikejar-kejar. Orang dikasih modal senang, dikasih rumah tinggal senang, dikasih kerjaan senang. Islam tuh sudah sempurna mekanisme membantu semua orang miskin. Manusia aja lagi ya yang harus. Iya tuh. Jadi oleh karena itu nampak saya ini harus ada upaya Pak Yudi ini. Iya, sama-sama tuh. Ya, upaya untuk melakukan suatu reorientasi tadi itu. Kita tuh masih diamanahkan di BWI, namanya Badan Wakaf Indonesia. Perbedaan zakat dan wakaf, kalau zakat ini kan diterima boleh langsung disalurkan, habis dia. Tapi kalau BWI kan, misalnya wakaf uang, ada undang-undang ditempatkan di LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, menjadi misalnya deposito syariah. Kita tidak debat masalah produk perbankan dulu ya. Tapi harus wakaf uang ini pokoknya tidak boleh habis. Lalu untungnya baru dibagikan. Kami masih kecil, kesadaran orang berwakaf ini kecil, rendah tuh. Ya kan? Umar bin Abdul Aziz itu tidak ketemu orang miskin bukan hanya variabelnya zakat, tapi wakafnya berkembang. Wakaf ya. Gaji gurunya tuh 15 dinar tuh. 15 dinar nih tuh setara 60 juta uang awak sekarang. Lembaga mana yang gaji guru sebesar itu? Kenapa? Wakaf produktifnya hidup. Nah, kita mau bagi kemarin guru MDA 25 juta dari dana wakaf umat hanya sekitar 600.000. Coba yang dikumpulkan Al-Azhar University, masjid lahir universitas, 120.000 properti itu sebagai wakaf produktif. Ada 2 juta kebun perkebunan yang panennya menghasilkan. Gontor Darussalam SPP-nya sampai sekarang hanya 630.000. Kemanfaatannya luar biasa. Karena gaji Ustadz Kiainya bukan dari SPP, bukan dari UKT, tapi dari hasil panen. Instrumen-instrumen ini telah menyelamatkan masyarakat. Masjid An-Nur Malaysia, wakaf saham, dapat dividen. Hasil untungnya membuat klinik cuci darah gratis untuk masyarakat. Bagaimana keadaan kita ya pada hari ini? Mengapa tak bisa berbuat demikian untuk Riau ini ya? Harus. Yang saya bilang untuk Riau ini gitu ya. Kita sudah harus mulai itu. Harus mulai ya. Harus mulai. Memang. Nah kalau Pak Yudi bilang lagi mana nih yang harus kita lakukan? Yang harus dibenah apa sekarang ini? Oke, tadi Pak Yudi bilang sekarang bukan mereka tak berbuat, sudah berbuat. Badan Amil Zakat sudah berbuat. LAS sudah berbuat. Tetapi kenyataan, nah ini kan soal kenyataan nih. Baik tuh. Ini perlu kita evaluasi gitu Pak. Pak Yudi silakan. Lewat Tu'wan ini kita menghimbau di bulan penuh berkah ini amalan terbaik yaitu dengan sedekah. Bahkan mana kok sedekatun min mal. Sedekah itu tak mengurangi harta. Poin pertama, ajak seluruh masyarakat Riau yang Islami ini, yang religius ini untuk membangun kedermawanan. Kalau di luar negeri endorsement fund, menghimpunkan dana umat ini. Besar tuh peluangnya, potensinya besar sekali. Setelah dana terkumpul, poin kedua, lembaga-lembaga yang sudah dapat izin oleh pemerintah, baik Basnas, Lasnas,
jalankanlah fungsinya sebagaimana mestinya keberadaan Baitul Mal di masa Rasulullah. Masya Allah. Bukan hanya semangat mengumpulkan, tapi semangat membuat program dalam penyaluran yang sustainable, berkelanjutan. Iya. Baik kan tuh? Iya. Jadi masyarakat sudah nyalurkan, lembaga sudah profesional. Nah, kehadiran pemerintah dalam hal ini mentertibkan yang tidak tertib. Iya. Yang tidak berzakat, diingatkan. Mau diperpanjang nggak nih izin perusahaannya? Kalau mau diperpanjang, bayarin dulu zakat malnya. Masya Allah. Kalau mau diperpanjang, bayarin dulu zakat malnya. Masya Allah. CSR-nya, pastikan itu. Masya Allah. Itu powernya tuh. Power ya. Amar ma'ruf nahi Jadi mungkar di situ tuh. penting kekuasaan. Saya nggak tahu tuh apa takdir saya nanti ngikuti jejak itu walau. Insya Allah. Perlu jadi wali kota Pekanbaru. Tuh luar biasa. Baik, Pak Yudi, kita dah hampir mendekati asar ini bincang ini. Kalau kita bincang lagi masih panjang nih. Apalagi panjang Pak Yudi seorang muballigh kan banyak dia bahan ini kan. Enggak juga tuh. Tapi dari pembicaraan tadi itu sebetulnya apa yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat sudah mulai tuh. Sudah mulai ya. Iya. Tetapi belum maksimal. Harapan kita itu bagaimana terukur sehingga orang-orang miskin itu tidak berkeliaran lagi gitu, Pak. Iya. Jadi ini yang baru kita jaga. Ini menyangkut marwah, Pak Yudi. Iya. Oh, Riau ini kata dari kaya, tapi orang miskinnya banyak. Jadi gitu. tadi kan kita belum selesai kan? Pemimpin mentertibkan yang nggak berzakat. Ada undang-undangnya. Apa perlu undang-undang itu diamandemen? Iya. Bukan hanya yang tidak menyalurkan, mengelola menyalahgunakan dananya, tapi yang tidak membayar pun nanti kena sanksi. Misalnya seperti itu. Lembaganya juga diawasi. Ada audit syariah internal. Iya. Nah, kemudian tuh menertibkan ini yang orang-orang yang selalu meminta-minta. Iya, ini ya perlu ditertibkan. Kita ada namanya polisi syariah. Polisi syariah, Satpol PP dengan iya. Gitu. Baik, Pak Yudi, ini tuh. luar biasa nih. Oleh itu ke depan bagaimana nanti Badan Amil Zakat ini dan lembaga-lembaga sedekah dan lainnya itu, apalagi takmir masjid, ini harus berkolaborasi dalam rangka untuk mengelola dana-dana yang begitu besar diberikan oleh para aniak, para orang-orang kaya, orang-orang yang punya yang wajib zakat dan sebagainya itu. Yang mereka sudah berbuat banyak, tetapi dalam segi pengelolaan ini perlu ada kajian secara mendalam dan peranan pemerintah daerah termasuk provinsi, kabupaten harus bersama-sama untuk memikirkannya ke depan dan mengambil suatu keputusan, membuat suatu ketentuan dan peraturan, dan juga ada evaluasi dan harus ada evaluasi kemudian dan reorientasi kembali terhadap kelemahan-kelemahan kita selama ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini akan membuat satu perubahan ke depan bagi pemerintah Provinsi Riau dalam segi pengelolaan fungsi amil zakat di lembaga-lembaga yang ada di Provinsi Riau ini. Terima kasih Cik-cik, tuan-tuan dan perempuan, dan Pak Yudi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Berkah tuh, kita akan tetap menyuarakan ini. Insyaallah berkah. Kena berkaitan tanggungjawab kita kepada Allah SWT. Falyabudu rabb hadzal bait tadi kan allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sehingga mereka ada kepercayaan diri mereka bagi saudara-saudara kita kaum muslimin, karena fungsi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan sahabat dapat radhiyallahu anhu itu bukan hanya hablum minallah, tapi kepedulian terhadap sesama manusia. Iya. Terima kasih. Sama-sama tuh berkah tuh ya. Untuk One Channel. Masya Allah.